harapkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, bukan sekedar harapan tanpa upaya, tanpa melakukan sebab. Ternyata di antara sebab agar bisa anak itu menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah, Nabi SAW memberikan metode pada kita. Yang pertama, Nabi SAW katakan, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka menginjak usia 7 tahun. Artinya di sini sudah masuk usia tamyiz, usia mumayyiz, belum masuk usia balik. Kita dianjurkan untuk memerintahkan mereka agar mereka melaksanakan sholat. Dan juga pada usia ini kita dianjurkan untuk membawa anak-anak ikut bersama kita ke masjid. Adapun di bawah itu, artinya anak-anak yang belum mencapai usia tamyiz, sebaiknya mereka ditinggalkan di rumah, supaya tidak membuat kegaduhan di masjid. Boleh kita membawa sambil menggendong mereka kalau mereka masih usia bayi, sebagaimana Nabi SAW melakukan hal itu terhadap Umaymah. Merupakan cucu dari Nabi SAW. Ketika Nabi SAW ruku dan sujud, beliau meletakkan Umaymah, usia bayi. Adapun usia belum mencapai usia tamyiz, usia 3 tahun atau bahkan 2 tahun ke atas, kalau kita bawa ke masjid, itu yang pertama akan memutuskan shaf. Maka kalau bawa anak yang belum mencapai usia tamyiz, usahakan shafnya di pinggir, supaya tidak memutuskan tengah-tengah shaf. Ya. Kemudian yang kedua, akan sulit dikontrol. Mereka akan ribut, akan gaduh di dalam masjid. Maka sebaiknya mereka di rumah. Tapi toh kalau mereka berangkat ke masjid, kita nggak ngajak, ya, di luar kemampuan kita, mereka tiba-tiba hadir di masjid, maka kita perlakukan mereka dengan cara yang baik, berkomunikasi dengan mereka yang santun, tidak membuat mereka harus merasa trauma ketika kita membentak, apalagi sampai memukulnya. Usia-usia kecil, dan kita bersabar. Kalaupun mereka lari-lari di masjid, kadang mengganggu konsentrasi ketika sholat di tengah-tengah shaf dan semisalnya, maka kita bersabar. Ya. Kalau kita fokus dengan sholat kita, insya Allah kita tidak akan terganggu. Walaupun demikian, sebaiknya anak-anak yang belum mencapai usia tamyiz itu tinggalkan di rumah. Tapi kalau sudah sampai pada usia tamyiz, ya, usia bisa membedakan mana yang berbahaya dan mana yang tidak. Ya, maka usia 6-7 tahun ini usia tamyiz. Maka di situ kita dianjurkan untuk membawa serta mereka, dan boleh mereka berdiri di tengah-tengah shaf. Tidak menjadi masalah. Walaupun pada dasarnya aturan shaf dalam sholat itu, anak-anak itu shafnya paling belakang, sendiri, ya, dikumpulkan bersama anak-anak.
Namun kalau kita kumpulkan akan terjadi kegaduhan. Maka enggak menjadi masalah kita bariskan mereka di sela-sela shaf dewasa supaya tidak membuat kegaduhan. Di sini perintah bagi kita. Anak usia 7 tahun diperintah untuk sholat. Diperintah saja, belum dipukul. Kalau mereka tinggalkan sholat, nggak dipukul. Ya. Tapi bukan diperintah begitu saja. Tahu anaknya nggak sholat, nggak diperintah sampai dia sholat. Ya. Umur 7 tahun ini, sampai umur menginjak usia 10 tahun harus diperintahkan sampai dia sholat. Bukan sekedar disuruh sholat selesai, nggak diteruskan, nggak ditekan. Bukan seperti itu, sampai dia melaksanakan sholat. Ya, sampai dia melaksanakan sholat. Ini pendidikan terhadap anak. Kemudian kalau mereka sudah menginjak usia 10 tahun dan mereka tidak melaksanakan sholat, apa kata Nabi SAW? Pukul. Ini belum mencapai usia balik. Usia 10 tahun itu belum mencapai usia balik. Namun diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dipukul. Ini merupakan metode dari Nabi SAW. Karena ini tanggung jawab besar bagi orang tua terhadap anaknya. Anaknya tidak sholat, gak pernah diperintahkan, gak pernah diarahkan. Itu tanggung jawabnya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dimintai pertanggungjawaban. Ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Karena ini tanggung jawabnya di dunia dan di akhirat itu lebih berat. Maka wajib bagi orang tua untuk memperhatikan anaknya. Ketika menginjak usia 10 tahun, wajib dipukul kalau mereka tinggalkan sholat. Bukan sekedar diajak. Kalau mereka nggak mau sholat, dipukul. Tentunya pukulan yang mendidik. Ya. Pukulan yang membuat mereka sadar dan memberikan efek jerah terhadap mereka. Bukan dibiarkan begitu saja. Anak usia 10 tahun, bahkan sekarang ada yang usia sudah balik, gak pernah diperintahkan, gak pernah disuruh untuk sholat. Kenapa? Karena memang orang tuanya juga gak sholat. Karena dia merintahkan anaknya kalau dia sendiri gak sholat. Ya. Apa yang diharapkan kebaikan dalam rumah tangga seperti itu? Maka oleh sebab itu, kalau kita ikuti tuntunan dari Nabi SAW, kita akan mendapatkan, walaupun pada dasarnya hidayah itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberikan hidayah kepada anak-anak kita Allah. Allah yang membuat mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Tetapi ada upaya, harus ada sebab kita lakukan. Bukan sekedar berharap, berangan-angan mendambakan punya anak yang soleh dan solehah, tapi tidak pernah melakukan sebab yang membuat mereka menjadi soleh dan solehah. Maka di antara sebabnya adalah kita memperhatikan terkait dengan sholatnya. Ini setelah kita pahamkan kepada mereka tentang masalah tauhid. Tanamkan kepada mereka masalah tauhid dari sejak dini. Kita ajarkan masalah tauhid. Tidak boleh memohon dan meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, agar kalau minta hanya kepada Allah, kalau mohon pertolongan hanya kepada Allah. Kecil. Nabi SAW mengatakan kepada Abbas, ya gulam, wahai anak kecil, belum mencapai usia balik, masih tamyiz. Artinya dari sejak dini kita tanamkan kepada anak itu nilai-nilai Islam, akidah Islam ini, supaya tertancap kuat dalam hatinya. Maka demikian juga berkaitan dengan masalah muamalah ini, amaliyah, ibadah. Kalau kita tidak biasakan mereka dari kecil, jangan salahkan kadang kalau mereka sudah besar tidak mengenal ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Orang tuanya. Orang tuanya bertanggung jawab kalau anaknya tidak pernah sholat. Kenapa dia tidak berusaha untuk mendidik anaknya untuk sholat dari sejak dini? Usia 7 tahun diperintahkan. Sebelum itu diajarkan tata cara sholat. Bukan 7 tahun baru kita ajarkan, bukan.
Atau bukan 7 tahun baru kita jelaskan tentang bagaimana tata cara sholat, bukan. Dari sejak kecil, usia 2 tahun ya, misalnya di rumah sholat sunnah, diperlihatkan, berikan contoh ya. Makanya ini diantara manfaat sholat sunnah dilaksanakan di rumah, supaya anak-anak kecil terbiasa. Terkadang dia akan ikut bapaknya sholat sunnah di rumah yang masih kecil ini, atau ikut ibunya ya. Nah, kalau kita nggak pernah sholat, bagaimana kita akan memberikan contoh yang terbaik pada anak-anak kita? Sehingga anak itu tidak pernah mengenal bagaimana tata cara sholat yang benar, bahkan tidak mengerjakan sholat sama sekali. Lihat, Nabi SAW memerintahkan kepada kita agar memerintahkan anak kita sholat usia 7 tahun, pukul kalau mereka meninggalkan sholat ketika mereka menginjak usia 10 tahun. Ini berlaku bagi laki dan perempuan. Anak laki-laki maupun perempuan, pukul kalau mereka tinggalkan sholat ketika mereka usia 10 tahun. Ini metode pemukulan, ini metode Nabi SAW. Ya. Boleh dipukul, tidak melanggar hak asasi manusia sebenarnya. Kalau kita mengikuti, siapa yang paling tahu tentang hak asasi manusia? Allah, Nabinya SAW. Ini berteriak hak asasi manusia, perlindungan anak dan semisalnya sekarang, sehingga sekedar cubit saja orang tua terkadang dilaporkan ke polisi karena mendidik anaknya. Ini aturan konyol dan gak boleh kita taat. Gak boleh kita taat sampai takut pukul anak ya. Karena dengan undang-undang yang ada, ini undang-undang konyol ya. Melarang pukul. Pendidikan boleh, Nabi SAW yang memerintahkan demikian. Bukan dibiarkan tanpa dipukul anak-anak itu ketika melakukan kemungkaran, ketika meninggalkan sholat. Ini mungkar yang paling mungkar. Usia 10 tahun, apalagi kalau sudah balik. Yang 10 tahun saja. Sekali lagi, tentunya pemukulan di sini bukan pemukulan yang mencederai anak itu. Pukulan yang sifatnya mendidik, yang membuat anak itu mau sadar dan kembali melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan mereka di tempat-tempat tidurnya antara anak laki-laki dan perempuan. Enggak boleh tidur sekamar usia 10 tahun. Lihat, antara saudara dengan saudara yang terjadinya kemungkaran karena fitrah manusia, tidak akan ada kecondongan kepada saudarinya atau kepada saudaranya, tapi setan bermain. Tidak sedikit karena tidak memperhatikan rambu-rambu dalam Islam, akhirnya terjatuh dalam kemungkaran. Terjadi perzinahan antara saudara dan saudarinya, bahkan antara anak dan ibu kandung dan seterusnya. Ini merupakan fenomena yang terjadi di akhir zaman. Makanya kita ikuti apa yang diarahkan oleh Nabi SAW. Dipisahkan tempat tidurnya. Lihat, antara saudara dengan saudarinya dipisahkan. Usia berapa? 10 tahun. Usia 10 tahun, bayangkan, harus dipisahkan tempat tidur mereka. Ini sekarang anak usia nikah, bahkan kalau sudah nikah lebih dulu sudah punya anak cucu lagi, ini dibiarkan dengan laki-laki berboncengan, tinggal bersama di tempat-tempat rantauan. Iya dan billah ya. Kadang tidak sedikit orang tua titipkan anak gadisnya kepada laki-laki yang dianggap sekedar apa? Saudara sekampung. Ya. Tetangga, tidak ada hubungan nasabnya sama sekali. Yang ada hubungan nasabnya saja, yang statusnya halal dinikahi, bukan mahram seperti sepupu, itu nggak boleh kita titipkan. Tidak ada hak mereka untuk menjaganya seperti saudara dengan saudarinya. Kalau sekedar memperhatikan, melihat keadaannya, menanyakan kondisi dan seterusnya, kemudian membantu kebutuhannya, boleh, hak kerabat. Tapi kalau sampai melakukan ya, seperti yang dilakukan oleh saudaranya terhadap saudarinya, antar sepupu dengan sepupu, ini haram. Berboncengan, kadang tinggal ya, di kos-kosan ya, dianggap ya, sudah bersaudara, gak boleh. Ini aturan Islam. Kalau anak usia 10 tahun saja dipisahkan tempat tidurnya, kenapa kita biarkan anak-anak perempuan kita kadang dibiarkan bersama laki-laki?
yang justru akan merusak kehormatannya dan kehormatan kita, kehormatan kaum muslimin. Ya. Jadi lihat bagaimana Islam mengatur. Makanya sekarang ini kadang banyak orang yang menganggap keterlaluan kalau ada orang-orang yang sekedar tidak mau jabat tangan antara laki dan perempuan. Ini aturan Islam. Aturan Islam yang membawa kepada keselamatan. Karena Islam itu sendiri selamat. Ketika kita berpegang teguh dengan aturan yang ada pada Islam ini, kita akan selamat dunia dan akhirat kita. Ketika kita melanggar aturan ini, maka kita akan binasa dunia, lebih-lebih akhirat kita. Jadi diperhatikan. Sampai dia tidurnya nggak boleh sekamar, diperhatikan oleh orang tua ini, terutama anak perempuan ini. Diperhatikan. Dia tidak boleh keluar tanpa izin orang tuanya. Ini sekarang iya dan billah saya bebas-bebasnya. Bahkan ada orang tua yang merasa kurang berhasil mendidik anaknya kalau anaknya kurang pintar bergaul. Oh, anak saya kok nggak pintar bergaul seperti teman-temannya, nggak banyak temannya, teman laki lagi. Kok tetangga saya ya, pintar, ya, banyak teman laki-lakinya datang ke rumah. Itu setan yang datang. Setan dalam wujud manusia. Kok bangga? Kita harus bangga mampu menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus membuat kita bangga, bukan berbangga terjerumus dalam perbuatan maksiat. Ya. Lihat, ini aturan. Aturan dari Allah, aturan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintahkan berbuat yang ma'ruf dan perhatikan dan dicegah dari kemungkaran. Bentuk mencegah kemungkaran ini diantaranya sebagaimana hadis ini, wa farriqu bainahum fil madaji, pisahkan mereka di antara saudara dan saudarinya. Anak laki-laki dan perempuan tidak boleh tidur sekamar. Ketika usia 10 tahun, bayangkan. Bagaimana kalau lebih dari itu? Bagaimana dengan orang lain? Terus saudara dengan saudarinya dipisahkan. Karena khawatir akan terjadi kemungkaran. Karena setan itu nggak pernah tidur. Setan nggak pernah tidur. Kalau kita tidur, setan nggak tidur. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Qil fa inna syaitana la yaqil. Qailulahlah kalian, karena setan itu nggak pernah qailulah. Tidur sedikit di waktu siang itu qailulah namanya. Entah itu sebelum zuhur atau setelah zuhur. Bukan tidur 1 jam, 2 jam, itu bukan qailulah. Qailulah itu sebentar. Karena ada qailulahnya dari ba'da zuhur sampai asar. Ada yang sebelum zuhur gak punya kerjaan, terutama kalau bulan puasa, itu bukan qailulah, itu tidur. Qailulah itu sebentar, 5 sampai 10 menit selesai. Ya, sekedar untuk mengembalikan ya, semangat kita ini, ya, untuk merefresh badan kita. Itu saja tujuannya. Bukan tidur bahkan sampai bangun tidur kelelahan karena banyak tidur. Bukan qailulah seperti itu. Nah, lihat Nabi SAW mengatakan, qailulah lah kalian, karena setan nggak qailulah. Artinya setan nggak pernah tidur. Mereka akan menjerumuskan anak Adam. Makanya Nabi SAW perintahkan antara anak laki-laki dan perempuan dipisahkan kamar tidurnya, nggak boleh tidur sekamar. Yang laki sama laki, perempuan sama perempuan. Yang laki sama laki pun nggak boleh satu selimut. Walaupun satu kamar, nggak boleh satu selimut. Haram. Ya. Tidak boleh. Demikian juga perempuan dengan perempuan. Laki sama laki, tidak apa-apa. Satu selimut. Sarung, itu selimut yang terbuka saja nggak boleh, apalagi sarung kayak kita. Itu bisa berbahaya. Hadis yang berikutnya dari Abu Surayyah Sabrah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimus sabiyya as-salata li sab'i sinin." Ajarkan anak kalian salat ketika mereka menginjak usia 7 tahun. Apabila menginjak usia 10 tahun. Ini sama dengan hadis yang pertama tadi. Diajarkan usia 7 tahun, diajar dan diajak. Sholat bersama kita, bukan sekedar diperintah begitu saja sholat ditinggalin. Kadang ada orang tua, anaknya diperintahkan sholat, dia nonton TV. Dia main catur, main kartu. Ini enggak benar. Anak itu mengikuti apa yang dia lihat, apalagi yang dilihat orang tuanya, dia akan mengikuti apa yang dilakukan orang tuanya. Maka kalau kita mengajak anak kita, kita lebih dulu mengerjakannya. Ya. Kalau perintahkan anak kita baca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Jangan perintahkan ngaji, dianya nggak ngaji, main HP. Ya. Ini orang tuanya yang nggak beres ini. Suruh sholat, dia nggak sholat. Anaknya, kadang ada orang tua yang penting anak saya soleh-soleha. Ya, walaupun saya ini kayak preman atau memang preman, terus jaminannya apakah anak yang soleh dan soleha mampu menyeret orang tuanya ke surga kelak? Nggak bisa, bukan jaminan. Ya, bukan jaminan. Seorang itu bergantung amalannya, bukan bergantung perbuatan orang lain. Bagaimana dia beramal itu yang didapatkan. Ya, bukan bergantung pada amalan orang lain, apalagi mengandalkan perbuatan anaknya. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Ini akhir daripada bab ini. Kita masuk bab berikutnya, yaitu bab haqqul jari wal wasiyatu bih. Bab haknya tetangga dan wasiatnya Allah, para malaikat, dan wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan tetangga. Dan semua kita hidup bertetangga. Semua kita hidup bertetangga, dan ini perlu diperhatikan. Bagaimana dalam hidup bertetangga itu seperti apa, agar kita benar-benar menjadi mukmin dan muslim yang sejati. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik pada orang tua. Berbuat baik pada orang tua qaulan wa amala, ucapan dan perbuatan. Wabidil qurba, berbuat baiklah kepada kerabat-kerabat. Ya. Kerabat dari bapak maupun dari ibu kita. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin, berbuat baik kepada mereka. Ya. Berbuat baik pada orang-orang miskin, memperhatikan mereka, kehidupan mereka. Ya. Bagaimana kita bermuamalah dengan mereka, berteman dengan mereka, bergaul dengan mereka, itu muamalah dengan orang-orang miskin.
Kadang ada orang-orang itu ketika bermuamalah dengan orang miskin seadanya, enggak terlalu menaruh perhatian. Padahal Nabi SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencintai orang-orang miskin, untuk mencintai orang-orang miskin. Nabi memohon, ya Allah, aku mohon kepadamu untuk mencintai. Jadikan, artinya Nabi SAW minta kepada Allah agar menjadikan Nabi itu sebagai orang yang mencintai orang-orang miskin. Itu doa Nabi. Tidak pernah meminta kepada Allah agar mencintai orang-orang kaya. Tapi pada kenyataannya, praktek manusia sekarang yang paling banyak dicintai siapa? Orang kaya apa miskin? Orang kaya. Kecintaan bukan karena Allah. Kecintaan karena apa? Karena dunia. Cinta kita pada orang kaya itu karena dunia. Ya. Hilang dunianya, selesai dia. Selesai. Banyak orang-orang kaya yang dulunya Masya Allah, orang-orang berdatangan ke rumahnya, begitu jatuh miskin, udah gak dikenal. Gak dikenal. Makanya seorang penyair mengatakan, wa man indahu malu an-nasu ilaihi malu. Orang yang punya harta, manusia akan condong kepadanya. Wa man laisa indahu malu an-nasu anhu malu. Yang enggak punya harta, manusia akan berpaling dari dia. Dan ini musyahad. Ya. Sedangkan Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, tetangga yang dekat. Ya. Tetangga yang dekat artinya punya hubungan kerabatan atau dekat secara letak. Wal jaril junub, dan tetangga yang jauh, berbuat baik tetangga yang dekat maupun yang jauh. Was-sahibi bil jamb, teman dekat, teman seperjalanan di sekolah, kantor atau semisalnya. Sahibul jamb. Wa ibn sabil, dan orang-orang yang melakukan perjalanan, ibnu sabil, yang habis perbekalannya, kita dianjurkan berbuat baik kepada mereka. Ibnu sabil, mereka punya wa ma malakat aymanukum, dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kalian, budak-budak kalian, berbuat baik kepada mereka. Menjadi syahid bagi kita dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal jari dzil qurba wal jaril junub. Berbuat baiklah kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Mereka punya hak. Tetangga yang dekat, tetangga yang dekat muslim, keluarga itu memiliki beberapa hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai seorang muslim, hak sebagai kerabat, hak sebagai kerabat. Ini hak bagi keluarga. Kalau dia muslim bukan kerabat, maka dia punya beberapa hak juga. Hak sebagai seorang muslim, hak sebagai tetangga. Kalau dia orang kafir, tetangga, maka dia hanya punya hak bertetangga saja. Dalam hadis yang pertama atau hadis 303 dalam bab ini, dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Senantiasa Jibril itu memberikan wasiat akan hak tetangga. Sampai-sampai aku mengira bahwasanya Jibril akan memasukkan tetangga itu bagian dari ahli waris. Karena seringnya Jibril berwasiat akan kewajiban dan hak tetangga yang harus kita tunaikan. Ini pentingnya dalam kehidupan bertetangga ini. Hadis yang kedua dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini berkaitan dengan bagaimana muamalah kita dengan tetangga. Nabi berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan, jika engkau masak maraq." Masak maraq itu artinya masak daging yang sudah agak dihancurkan, diperbanyak kuahnya. Fa'aksir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya, diperbanyak airnya. Ya, wa ta'ahad jiranak, kemudian berikan kepada tetanggamu. Diperbanyak air supaya ada, karena airnya sudah bercampur dengan rasa daging, itu bisa dipakai untuk lauk, untuk dimakan. Ya. Bukan diperbanyak airnya, kasih air, isinya sama kita. Ya. Itu dicampur dia, marok itu dicampur. Ya. Atau dibagi sedikit-sedikit, berikan pada tetangga. Ya. Punya hak dia. Ketika kita bikin makanan, apalagi makanan itu mungkin bukan makanan yang kesehariannya, diberikan. Dia punya hak dan wajib kita berikan kepada mereka sebagai haknya. Ya. Dalam riwayat yang lain juga dari Abu Dzar, beliau berkata, "Inna khalili sallallahu alaihi wasallam awsani, sungguhnya kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku, idza tabakhta maraqan fa'aktsir ma'aha." Jika engkau masak maraq, maka perbanyaklah airnya, kuahnya. Sumanzur ahla baitin min jiranik, kemudian perhatikan ahlu bait yang ada di sekitar tetanggamu itu. Fa'asibhum minha bima'ruf, maka berikanlah kepada mereka dengan cara yang baik. Berikan tetangga kita, depan rumah, di samping, kiri, kanan, belakang. Bukan makan sembunyi-sembunyi. Kadang anaknya disuruh diam, jangan cerita-cerita. Nah, itu nggak boleh. Berikan, berbagi. Sedikit sama-sama sedikit, banyak sama-sama banyak. Akan indah kehidupan seperti itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, kalian akan saling mencintai. Saling beri hadiah ini diantaranya tetangga dengan tetangga saling beri hadiah. Ada sesuatu makanan, kasih. Besok tetangganya punya makanan yang sama, dikasih. Tapi kadang ada juga tetangga maunya dikasih, pas giliran dia punya nggak mau ngasih. Ini tetangga yang jahat. Tapi kita bersabar, jangan banyak nuntut. Hadis yang lain, yang ketiga, atau hadis 305 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Man ya Rasulullah? Ditanya, siapa yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Qal, beliau bersabda, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah, yaitu seorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Hati-hati. Kalau tetangga kita nggak merasa aman dengan kita, kata Nabi SAW, tidak beriman orang itu. Artinya tidak beriman dan keimanan yang sempurna. Allah
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahwasanya tidak sempurna keimanan salah seorang apabila tetangganya tidak merasa aman darinya atau terganggu dengan sikap dan perbuatannya serta tutur katanya. Maka hati-hati jangan sampai kita termasuk dalam hadis ini. Dalam ayat yang lain, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Nabi mengatakan tidak masuk surga, tidak akan masuk surga seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya lisan yang jelas-jelas kemalingan misalnya, kadang nggak mau ikut campur, nggak mau repot, akan banyak urusan terbengkalai. Kehidupan kita itu hanya sementara.
sementara kita membiarkan kezaliman dan kita tidak menegakkan keadilan, ini imbasnya di akhirat kelak. Dan besar tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hak dan kewajiban kita terhadap tetangga-tetangga kita. Juga dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamna' jarun jarahu an yagriza khashabatan fi jidarihi." Lihat, hak bertetangga. Tidak boleh seorang tetangga melarang tetangganya dekat rumahnya menyandarkan atau menyenderkan kayu di temboknya, entah itu tembok rumah atau tembok pagar, kalau sekiranya tidak memudaratkan. Kalau rumahnya mau ambruk terus disenderin lagi kayunya, nah ini mudarat, ini nggak boleh, boleh dilarang. Tapi kalau kuat tak menjadi masalah, maka tidak boleh dilarang. Itu hak. Ya. Nah, ini kehidupan tetangga sekarang ini, masya Allah. Terkadang nggak diterima dengan akal sehat. Bayangkan air hujan saja yang turun di pelataran rumah, kemudian lewatin halaman rumahnya, itu kadang dibawa ke polisi. Ini air hujan. Air hujan, siapa yang mau turunkan air hujan ke situ? Urusannya sampai ke polisi, bayangkan. Mau gimana lagi? Di mana hak-hak tetangga? Di mana kita tunaikan? Kadang kita mempelajari tenggang rasa dan semisalnya di pelajaran-pelajaran kayak PPKN atau PMP dulu, tapi penerapannya nihil. Lihat, Islam mengajarkan kalau ada tetangga kita nyandarin kayu di tembok rumah kita, nggak boleh kita larang. Kalau tidak memudaratkan tembok rumah kita, biarkan. Dia nggak ngambil, cuman numpang nyandarin atau menitipkan barang dan semisalnya. Mereka punya hak untuk kita tunaikan. Summa yaqulu Abu Hurairah berkata, "Mali arakum anha mu'ridin." Tapi aku melihat kalian itu berpaling dari hal itu. Artinya tidak mau mengamalkan apa yang disampaikan Nabi SAW. Itu yang terjadi. Itu di zamannya Abu Hurairah sudah terjadi. Orang-orang yang berpaling, artinya yang melarang tetangganya menyandarkan kayu di tembok rumahnya. Hadis yang berikutnya juga dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jarah, maka jangan sekali-kali dia menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya, dimuliakan tamu. Ya.
dihormati tamu. Bukan begitu sampai tamu langsung nanya, ada apa? Apa kebutuhannya? Hormati dulu. Orang dulu kalau datang tamu, orang-orang Arab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum bertanya apa kebutuhan mereka, kecuali mereka sampaikan. Mereka langsung ditawarkan, dihidangkan makan. Makanya judul Arab, dermawannya orang-orang Arab itu, ketika tamu datang, terkadang kendaraan satu-satunya yang digunakan untuk mata pencaharian itu disembelih untanya. Disembelih untuk memuliakan tamu. Siapa yang berani di antara kita? Sapi baru dipelihara, datang tamu gorok. Untuk kurban saja setengah mati dikumpul-kumpulin. Belum tahun ini, tahun depan. Alhamdulillah kalau hidup tahun depan. Kalau qaid duluan. Itu untuk kurban itu. Boro-boro untuk tamu. Ada yang berani. Paling-paling ayam. Itu kalau ada. Kalau ada. Ya. Lihat Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dimuliakan tamunya. Tamu yang datang dihormati, dimuliakan. Ya. Ini bentuk realisasi berimannya kita kepada Allah dan hari akhir. Ya. Terkadang kita, ya, mudah-mudahan yang ada di sini nggak seperti itu. Sebagian kaum muslimin datang tamu itu sudah mengkerutkan dahi. Ini harus dibeli apa lagi? Berapa lagi yang habis? Pulang tamu langsung dihitung berapa kerugiannya. Kerugian. Padahal itu keuntungan. Lihat, Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, Nabi SAW memerintahkan untuk menyedekahkan, memberikan sembelih kambing, kemudian disedekahkan kepada tetangga-tetangganya. Aisyah melapor kepada Nabi SAW,